Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Mudah-mudahan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 dan 3, subtema 3, tema 5, kelas 3. Oke, pertama adalah mengenai tentang sikap bersatu dalam keberagaman. Ahmad tinggal di kompleks perumahan, ya. Penduduk dalam kompleks tersebut, ya, jadi kompleks perumahan itu sebut sangat beragam dalam berbagai hal. Akan tetapi mereka hidup rukun. Jadi penduduk dalam perumahan, dalam kompleks, ya, itu sangat beragam. Meskipun beragam, memiliki ragam suku, ragam bahasa, berasal dari daerah yang macam-macam, tapi tetap rukun, ya. Mereka tetap rukun, tetap bersatu meski dalam keberagaman, dalam perbedaan. Nah, sama anak-anak dalam kompleks di perumahan Ahmad pun juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada Ahmad dari Pulau Jawa, Wayan dari Bali, dan yang lainnya juga memiliki asal daerah. Nah, Ahmad tidak jarang ketika Ahmad sedang berkumpul, ya, masing-masing dari kawan-kawannya atau masing-masing membawa makanan khas dari daerahnya masing-masing. Nah, nanti ketika berkumpul mereka menikmati rasa khas dari daerah masing-masing. Kayak misalnya tadi Ahmad dari Jawa membawa makanan dari daerahnya, Wayan dari daerahnya, dan yang lainnya. Jadi anak-anak tidak hanya beragam bahasa, beragam rumah adat, beragam apalagi banyak ya, beragam, tapi juga memiliki keberagaman juga makanan ya, makanan dan minuman khasnya masing-masing. Jadi setiap daerah memiliki kekhasannya, ya, perbedaan dari makanan sehari-hari, ya. Tergantung juga dari segi tumbuhan atau taman yang tumbuh di daerah tersebut. Jadi memang setiap daerah memiliki perbedaannya masing-masing ya. Karena meskipun ada daerah-daerah yang meskipun berbeda-beda tapi tetap jenis atau makanannya ada yang sama. Seperti pisang goreng ya. Pisang goreng meskipun ada ciri khasnya masing-masing, meskipun pisang itu sangat banyak ya tersebar di seluruh Indonesia, tapi tetap daerah masing-masing punya cirinya atau perbedaannya dalam mengemas makanannya. Oke, kita lanjut tadi ya. Jadi ternyata meskipun dalam perbedaan kita harus tetap bersatu, ya, karena semua orang itu memang memiliki kodrat yang berbeda-beda, fitrahnya berbeda-beda. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai tentang proses terjadinya hujan. Jadi anak-anak, hujan itu turun dari langit, ya, atau air turun dari langit itu ada prosesnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan, Bapak akan menjelaskan mengenai tentang proses terjadinya hujan. Pertama adalah, ya, hujan merupakan air, ya, air yang jatuh dari langit yang berasal dari awan, ya, berasal dari awan. Nah, sebelum turun hujan memang langit akan terlihat gelap dan mendung. Ya, memang hujan itu membawa dampak positif dan juga terkadang membawa dampak negatif, dan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan dampak negatifnya juga timbul juga oleh ulah manusia itu sendiri, seperti banjir, tanah longsor, dan yang lainnya. Oke, pertama adalah anak-anak, proses terjadinya hujan diawali dengan panas matahari, ya, atau air menguap. Jadi anak-anak, ketika matahari menyinari bumi, salah satunya adalah menyinari permukaan air seperti danau, sungai, dan laut. Panas dari terik matahari ketika menyinari permukaan air, maka efek panasnya, ya, ini bisa menyebabkan air, ya, danau, sungai, dan laut menguap ke udara. Tidak semuanya ya, sebagian. Nanti menguap ke udara. Lalu selanjutnya setelah karena panas matahari yang menyinari langsung ke permukaan air, panasnya lalu akan membentuk uap ke udara. Nah, setelah tadi bahwa di permukaan air tersebut ya memiliki suhu udara yang tinggi ya, karena tadi ada panas matahari. Lalu uap air yang naik ke langit itu menjadi padat dan berbentuk awan ya. Jadi anak-anak, akibat dari panas matahari akan membuat uap air yang disebut dengan kondensasi ya.
Jadi uap air tadi mengalami proses pemadatan atau kondensasi ya, dan menjadi sebuah embun ya. Lalu embun kalau kita pernah lihat ya, kalau kalian sepertinya sudah tidak ada ya. Tapi kalau kalian pernah lihat ya embun ya, titik-titik air ya. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil, suhu udara semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak berkumpul, memadat dan akan membentuk awan. Jadi banyaknya titik-titik embun atau titik-titik air kecil ya yang membentuk embun berkumpul, memadat dan akan membentuk awan. Lalu selanjutnya dengan bantuan angin ya anak-anak, tadi awan-awan kecil yang terbentuk dari uap air lama kelamaan ya akan menyatu dengan awan yang lainnya dan akan membentuk awan yang besar. Tadi nih ya, pergerakan angin memberikan pengaruh besar terhadap awan. Awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar, lalu bergerak ke tempat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Lalu setelah itu, semakin banyak butiran awan yang terkumpul, awan-awan kecil, maka akan berubah menjadi kelabu atau menjadi gumpalan awan yang besar yang kita lihat menjadi cuaca mendung ya. Nah, lalu anak-anak, jadi karena tadi kumpulan dari titik-titik air ya, dari awan-awan kecil menumpuk menjadi satu. Nah, karena titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi, maka butiran-butiran air yang tadi terkumpul itu jatuh ke bumi dan itulah proses terjadinya hujan. Jadi begitu anak-anak proses terjadinya hujan. Selanjutnya itu tentang menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan yang kita pernah pelajari sebelumnya. Jadi ada soal Rasti menjamu teman-temannya yang telah berkumpul. Lalu Rasti Rasti menjamu dengan membuat semangka. Rasti menjamu teman-temannya yang telah berkumpul dengan memberikan buah semangka yang telah dibeli. Lalu buah semangkanya itu dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Dipotong ya, dibelah. Lalu ada soal pertama, Wayan makan 2 bagian semangka dan Melani makan 1 bagian. Wayan makan 2 bagian dan Melani 1. Berapa bagian semangka yang dimakan Wayan dan Melani? Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang jumlah. Berapa jumlahnya? Oke, kita ulas kembali. Pertama adalah Wayan memakan 2 buah semangka atau 2 bagian, maka totalnya 10. Jika totalnya 10, maka Wayan memakan 2 dari 10. Jika dalam pecahan berarti 2 per 10. Sedangkan Melani makan 1 dari 10 bagian, maka 1 per 10. Dalam pecahannya, dalam perjumlahannya, maka 2 per 10 punya Wayan tadi, yang Wayan telah makan, ditambah 1 per 10 milik Melani. Maka ingat anak-anak, jika penyebutnya sama atau di bawahnya sama, maka tidak perlu dijumlahkan. Jadi yang cukup dijumlahkan pembilangnya. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 10. Jadi bagian yang dimakan Wayan adalah sebanyak 3 per 10. Selanjutnya ada contoh motif dekorasi. Pertama ada motif realis yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata di alam sekitar kita. Contohnya bentuk tumbuhan, bentuk hewan, bentuk binatang, dan lainnya. Jadi secara nyata ya, dilihat langsung dari secara nyata. Lalu selanjutnya ada motif geometris. Motif geometris ini motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Nah, ini ada contohnya ya, motif geometris. Lalu selanjutnya motif geometris itu rapih ya, anak-anak tersusun dengan rapih. Lalu selanjutnya ada yang namanya motif dekoratif. Dekoratif itu menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Ya, jadi gambar dekoratif dapat berupa gambar hiasan yang perwujudannya tampak rata dan dampak rata, lalu juga kesan ruang jarak jauh, dekat atau gelap. Ya, jadi ini ya untuk motif dekoratif. Sementara untuk motif abstrak menggunakan bentuk yang lebih bebas ya, bukan geometris. Jadi motif abstrak itu motifnya yang tidak seperti geometris, ya lebih acak, lebih bebas. Itu saja anak-anak, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.